Rumah Hong dari Kerajaan Ilahi Jianglan dengan sengaja menyebarkan berita tersebut, berita bahwa orang terkuat di Chuzhou, Duan Lingtian, datang ke ibu kota untuk menantang Hong Dongquan, orang kuat dari rumah Hong, dengan cepat menyebar ke seluruh Kerajaan Ilahi Jianglan dan bahkan daerah sekitarnya. Ayolah, Hong Dongquan, saya tahu bahwa dia adalah orang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun di Kerajaan Ilahi Jianglan. Dia juga orang kuat yang telah memasuki tingkat ke-8. Dalam hal kekuatan, di Kerajaan Ilahi Jianglan, bukan untuk menyebutkan 3 besar, dia pasti berada di 5 besar. Sesuatu, tapi itu bagian dari Ling. Ya Tuhan, siapa itu? Petik 2. Bukankah orang yang paling berkuasa di Chuzhou adalah Master Teng Yun dari Sekte Suiyun, sekte teratas di Chuzhou? Di suatu tempat di Kerajaan Ilahi Jianglan, seseorang menanyakan pertanyaan seperti itu. Kamu baru saja keluar dari pengasingan, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak mengetahuinya. Seseorang segera membantu yang pertama untuk memperjelas keraguannya, berbicara tentang Duan Lingtian, dia adalah orang kuat baru di Chuzhou. Dikatakan bahwa dia awalnya berlatih dalam pengasingan, dan setelah dia keluar dari pengasingan, dia pergi ke Suiyun Zong menantang Awam Teng Yun dan mengalahkannya dengan mudah, karena Duan Lingtian pandai dalam hal itu. Cara ilmu pedang inilah yang membuat orang awam Teng Yun rela mengikutinya berkeliling, berkendara di depan dan di belakangnya. Petik 2. Bahkan ada rumor bahwa pedang anti-ilahi, Duan Lingtian, ini mungkin tidak sesederhana pembangkit tenaga listrik tingkat 7. Sekarang tampaknya memang demikian. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk memasuki level ke-8, mengapa dia harus bertarung dengan senior Hong Dongquan? Setelah mendengar ini, yang pertama tiba-tiba menyadari, pantas saja aku bilang aku belum pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Ternyata keluar bahwa dia adalah orang kuat baru di Chuzhou. Namanya adalah Pedang Ilahi Terbalik. Itu sejalan dengan nama Hong Dongquan, pedang penekan penjara. Saya tidak tahu siapa yang akan lebih baik. Beritanya keluar sebulan yang lalu, dan duel mereka akan berlangsung 5 bulan lagi. Lalu saya akan pergi ke sana dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Setengah tahun kemudian, pedang anti-ilahi, Duan Lingtian, dan pedang penekan penjara, Hong Dongquan, akan bertarung di puncak Qingtian dekat ibu kota, menarik perhatian tidak hanya orang-orang Kerajaan Ilahi Jianglan, tetapi juga orang-orang di luar. Kerajaan Ilahi Jianglan tertarik. Di dunia Tanah Dewa, hanya ada satu kerajaan dewa, yaitu Kerajaan Dewa Jianglan. Namun, wilayah yang ditempati oleh Kerajaan Ilahi Jianglan kurang dari 1% dari dunia Tanah Suci. Selain Kerajaan Ilahi Jianglan, terdapat banyak gunung, sungai, daratan, sungai, dan lautan yang luas di seluruh dunia bumi ilahi. Banyak di antaranya adalah sangat. Ini adalah tempat yang berbahaya dan berbahaya sehingga hanya biksu yang berkuasa yang tidak berani menginjakkan kaki. Kerajaan Ilahi Jianglan bukanlah tempat terkaya di dunia Tanah Suci, dan berada di tingkat menengah. Tempat berkumpulnya manusia di alam dewa bukan hanya kerajaan dewa, tapi juga alam dewa, kuil, del. Di sebelah utara Kerajaan Dewa Jianglan, ada tempat berbahaya yang disebut domain pedang tak berujung, yang dikatakan sebagai tempat yang bertahan lama. Sebelumnya, 2 pendekar pedang kuat yang telah memasuki alam Hedao tingkat sangat tinggi terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Mereka terus bertarung selama beberapa bulan, menciptakan sebuah tempat berbahaya. Itu juga merupakan tempat yang disukai dan dibenci oleh para pendekar pedang. Saya menyukainya karena memasuki alam pedang tak berujung memberi Anda kesempatan untuk lebih meningkatkan ilmu pedang Anda. Saya benci karena ada begitu banyak bahaya di dalamnya, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa di dalamnya. Akhirnya sebuah terobosan. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Di dalam domain pedang tak berujung, sosok hijau meledak dengan cahaya, dan kemudian menyusut tajam. Dia naik ke langit, bermandikan hujan pedang, tanpa rasa takut, dan tubuhnya tiba-tiba terasa kuat, cahaya pedang yang terang muncul, dan itu akan jatuh seperti kehancuran. Hujan pedang telah dimusnahkan, dan dia terbang menjauh dari domain pedang tak berujung dalam sekejap mata. Setelah keluar, dia berhenti, memperlihatkan sosok tinggi dan tegap serta wajah tangguh dan tampan. Gelombang-gelombang, menghela nafas lega, dia, Feng Shuyufeng, menghabiskan setengah hari tiba di kota terdekat. Itu juga merupakan kota pertama yang dia tinggali setelah datang ke dunia para dewa dan bumi ini. Di kota ini, dia mendapat jawaban mengapa dia ada di sini. Di saat yang sama,
saya juga tahu kenapa tidak ada kekuatan hukum di sini. Sama seperti di masa lalu, Feng Qingyang sedang makan di sebuah restoran ketika dia tiba-tiba mendengar dua biksu saling berbisik. Suaranya tidak keras, tetapi dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Di kerajaan ilahi Jianglan di selatan, dua biksu tingkat 8 telah sepakat untuk berhadapan di puncak Qingtian dekat kerajaan ilahi dalam 3 bulan. Pisau penekan penjara, Hong Dongquan. Setelah dia datang ke sini, dia telah mendengar tentang Hong Dongquan dan mengetahui bahwa dia adalah orang kuat terkenal dari kerajaan ilahi Jianglan. Dia pandai dalam ilmu pedang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah orang yang telah mencapai tingkat ke-8 Taoisme. Pedang ilahi terbalik, Duan Lingtian. Ketika mendengar nama dan nama lawan Hong Dongquan, dia kembali tercengang. Lalu, wajahnya penuh kegembiraan. Xiao Tian, bahkan jika hanya nama, Duan Lingtian, yang dikaitkan dengan ranah budidaya tingkat ke-8, dia akan langsung memikirkan muridnya Duan Lingtian, apalagi Duan Lingtian di mulut orang lain, dan Ni Excalibur ini. Sebuah nama. Bukankah nama pedang Nisen diambil dari alam Nisen? Aku tidak menyangka akan mendengar tentang dia secepat ini. Kerajaan ilahi Jianglan. Feng Qingyang berdiri dan bersiap untuk menyapa dua teman penduduk asli lainnya dari dunia tanah suci yang dia temui di kota, dan kemudian pergi dari sini untuk pergi ke kerajaan ilahi Jianglan di selatan untuk bersatu kembali dengan muridnya Duan Lingtian. Setelah pertarungan antara Xiao Tian dan Hong Dongquan selesai, kita bisa membuat janji dengannya untuk pergi jauh ke alam pedang tak berujung. Ada beberapa tempat yang saya tidak berani masuki dengan mudah sendirian. Dengan dia, kita bisa menjelajah lebih banyak dalam. Feng Qingyang diam-diam berkata, dua orang yang dikenali Feng Qingyang di kota ini sama-sama adalah pembudidaya pedang, tetapi mereka berdua adalah pembudidaya pedang yang baru memasuki Dao tingkat ke-6. Ada celah antara dia dan dia yang telah memasuki tingkat ke-7 sebelum hari ini, apalagi mereka yang baru saja menerobos dan dipromosikan menjadi Dao hari ini. Lantai 8. Miliknya, dunia para dewa dan bumi ini terlalu indah. Begitu seseorang mencapai ilmu pedang tingkat ke-8, kultivasinya secara alami akan mengikuti dan dia akan menerobos ke tingkat ke-8 Tao. Berbeda dengan dunia, tempat muridnya Duan Lingtian berada di masa lalu, setelah memasuki ilmu pedang tingkat 8, Anda masih perlu mengumpulkan hingga tingkat tertentu sebelum dapat melangkah lebih jauh dan melangkah ke tingkat ke-8 yang paling kuat. Kalian berdua, ada yang harus kulakukan dan aku harus pergi dari sini untuk sementara. Kita akan bertemu lagi ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Feng Qingyang menyapa kedua temannya, tetapi tidak memberitahu mereka apa yang akan dia lakukan, bahkan jika mereka berteman, dia tidak merasa bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Bahkan fakta bahwa dia kemungkinan besar berasal dari dunia baru yang dibuka oleh bagan penciptaan tidak pernah disebutkan kepada siapapun. Angin bertiup lembut keluar kota dan menuju ke selatan. Segera, dia memasuki kerajaan ilahi Jianglan. Setelah memasuki Jiangsu dan tiba di ibu kota kerajaan Tuhan, dia tidak terburu-buru menanyakan keberadaan muridnya Duan Lingtian, malah dia menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana, bersiap menunggu muridnya Duan Lingtian tiba, selesaikan pertarungan dengan Hong Dongquan sebelum bertemu dengannya lagi. Mengumpulkan, tidak usah buru-buru. Saya tidak tahu apakah Qingzu berada di kerajaan ilahi Jianglan atau bahkan di daerah sekitarnya. Jika kamu di sini, aku akan datang ke sini ketika aku mendengar berita bahwa Xiao Tian akan melawan seseorang. Ketika surga Nirvana hancur, dia dan rekan tahunnya Sue Qingzu sangat terkejut dengan perubahan di depan mereka sehingga mereka mengabaikannya untuk sementara. Mereka saling jatuh cinta, dan akhirnya berpisah dan mengembara ke dunia para dewa dan bumi. Mereka tidak muncul di tempat yang sama, dan mereka belum menemukan satu sama lain. Sebelum dan sesudah Feng Qingyang datang ke ibu kota kerajaan ilahi Jianglan, banyak dewa dan orang kuat yang selamat dari alam Nisi datang ke sini, tetapi mereka tidak terlalu khawatir dan langsung pergi ke Duan Lingtian. Datang ke dunia yang sama sekali asing bagi mereka, mereka tidak memiliki rasa aman sama sekali, bahkan orang yang paling berkuasa di sini adalah ahli Taoisme. Tetapi Taoisme biasa sebenarnya tidak ada apa-apanya dalam lingkup kerajaan ilahi Jianglan. Di kerajaan ilahi Jianglan, seseorang setidaknya harus mencapai entry tingkat keempat untuk dianggap sebagai orang yang kuat. Hanya mereka yang telah memasuki level ke-6 atau lebih yang dapat mendominasi beberapa negara bagian. Untuk para pengunjung ini, Duan Lingtian juga memberitahu mereka tentang pengaturannya di Duan Mansion di kota Chuzhou,
memberitahu mereka bahwa mereka boleh pergi ke sana, sedangkan untuk ibu kotanya, dia belum membuat pengaturan. Setelah mendengar ini, sekelompok dewa mulai meninggalkan ibu kota bersama-sama, bersiap meninggalkan Jiangsu dan pergi ke Chuzhou. Ada juga orang yang telah memasuki Dao tingkat ke-7 dan berlindung di sana, dan mereka juga adalah sesama penduduk desa. Mereka semua ingin pergi ke sana lebih awal dan mencari perlindungan. Menurut mereka, dengan cara ini mereka bisa bertahan lebih baik dalam hal ini, dunia baru. Tuan Duan Lingtian, apakah kita punya kesempatan untuk kembali? Beberapa orang juga bertanya kepada Duan Lingtian seperti ini, tetapi Duan Lingtian tidak memberi mereka harapan. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, ada kemungkinan besar ia tidak akan bisa kembali. Faktanya adalah jika Anda bisa mendapatkan bagan pembuatannya, Anda mungkin tidak bisa kembali. Tentu saja, itu semua untuk masa depan. Setidaknya, dia masih agak jauh dari tempatnya sekarang. Dia bertanya kepada Hong Dongchuan tentang pemilik baru bagan kehidupan penciptaan, Yulohe, dan mengetahui bahwa Yulohe sendiri adalah manusia Hedao yang kuat. Dia mengatur ulang bagan kehidupan penciptaan untuk menyatukan dunia. Dua jalan, setelah digabungkan dengan sukses, kekuatannya akan semakin ditingkatkan. Belum lagi mendominasi dunia para dewa dan bumi, setidaknya dia tidak punya musuh lagi yang harus dikalahkan. Hedao sangat sulit untuk mencapai satu jenis Tao, apalagi Tao kedua. Karena hanya Tao unik yang bisa dipadukan. Tao pengorbanan hidup terlarang hanya dapat dilakukan oleh pemilik bagan penciptaan, sehingga hanya pemilik bagan penciptaan yang dapat mengikuti cara ini. Menurut orang terkuat di Hong Mansion, pedang penekan penjara, Hong Dongchuan, di seluruh dunia tanah suci, hanya ada dua orang yang berhasil menggabungkan kedua cara tersebut. Adapun apakah ada orang yang telah menggabungkan kedua cara tersebut diam-diam, tidak ada yang tahu, tapi kalaupun ada, hanya ada satu atau dua orang yang berdiri di langit. Setelah pemilik bagan penciptaan berhasil mengikuti jalur pengorbanan hidup, tidak ada seorang pun di dunia para dewa dan bumi yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya serta mencegahnya untuk melanjutkan jalur pengorbanan hidup. Di dunia para dewa dan bumi, ada alasan lain mengapa sulit menyatu dengan Tao. Artinya, para beku di alam dewa dan bumi juga memiliki batas umur, tidak bisa hidup selamanya, hanya bisa hidup selamanya. Hanya di dunia baru yang dibuka oleh bagan kehidupan penciptaan, aturan-aturan kehidupan kekal dapat diciptakan melalui kekuatan hukum, tetapi hanya kehidupan baru yang lahir di dalamnya yang dapat menikmati aturan-aturan itu. Di dunia tanah suci, tidak ada bencana alam, tapi ada batas umurnya. Duan Lingtian bertanya kepada Hong Dongchuan jika orang yang keluar dari dunia penciptaan dan memasuki dunia para dewa dan bumi telah mencapai akhir masa hidup mereka, apakah hal buruk akan menimpa mereka? Hong Dongchuan dengan belak-belakan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari di dunia para dewa dan bumi. Karena mereka telah meninggalkan aturan abadi dunia bagan penciptaan, mereka tidak lagi dilindungi oleh aturan abadi. Saat itu, Duan Lingtian juga menyadari, di semua alam, dan bahkan di tempat di luar alam, diperkirakan akan ada banyak orang yang sangat berkuasa dan kultivator biasa yang akan mati karena masa hidup mereka telah mencapai akhir setelah datang ke dunia para dewa. Tentu saja Duan Lingtian, keluarga, dan teman-temannya tidak perlu memikirkan masalah ini sekarang. Karena mereka masih sangat muda sekarang. Sekalipun Anda tidak menjadi seorang Tao, tidak ada masalah hidup selama puluhan ribu tahun. Setelah memasuki Tao, meskipun Anda baru memasuki Tao tingkat pertama, Anda dapat hidup lebih dari 100.000 tahun. Sekelompok dewa pergi dan menuju ke Duanfu di kota Chuzhou. Tapi orang terkuat yang tersisa tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka semua menunggu pertarungan mengejutkan antara Duan Lingtian dan Hong Dongchuan, orang kuat dari kerajaan ilahi Jianglan, tidak lama kemudian. Mereka semua menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri, dan mungkin mereka dapat melihat beberapa hal dari sana. Durwei, pahami sesuatu. Adapun para dewa itu, alasan mengapa mereka tidak tinggal adalah karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, bahkan jika mereka tiba di tempat kejadian, mereka tidak akan dapat melihat dengan jelas tindakan Duan Lingtian dan Hong Dongchuan. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik pergi ke Chuzhou dan menetap secepatnya untuk berlatih dalam pengasingan dan meningkatkan kekuatan Anda. Datang ke dunia para dewa, meski tidak ada musibah yang harus dihadapi sekali dalam 1000 tahun, namun ada batasan umurnya, mereka tidak ingin mati karena usia tua,
jadi hanya ada satu cara, yaitu melanjutkan untuk menjadi lebih kuat, memiliki umur yang lebih panjang, dan hidup dengan baik. Pergi. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 hari sebelum duel antara Duan Lingtian dan Hong Dongchuan. Pada saat ini, ibu kota kerajaan ilahi Jianglan menjadi sangat hidup. Karena pada dasarnya semua yang seharusnya datang sudah tiba. Setidaknya 99% dari mereka yang ingin menyaksikan pertarungan antara Duan Lingtian dan Duan Lingtian 3 hari kemudian datang ke ibu kota, dan sisanya pada dasarnya adalah orang-orang dari daerah sekitar yang berencana untuk bergegas langsung ke puncak Qingtian untuk menyaksikan pertarungan hari itu. Tuan Duan Lingtian menerima tamu tak diundang, yang membuatnya terkejut, apakah kamu di sini juga? Orang yang datang tidak lain adalah orang awam Teng Yun dari Sekte Suyun di Chuso. Tuan, secara alami saya akan berada di sana untuk mengamati pertarungan Anda dengan senior Hong Dongchuan. Ilmu pedang saya hampir mencapai tujuan akhir. Saya memiliki intuisi bahwa pertarungan Anda dengan senior Hong Dongchuan dapat membantu saya melewati ambang pintu, hanya masuk ke lantai 7. Petik 2. Ketika awam Teng Yun membicarakannya, dia terlihat bersemangat dan sepertinya dia percaya pada intuisinya. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Duan Lingtian tersenyum. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap orang awam Teng Yun. Meskipun dia banyak membantu pihak lain juga menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran. Dikatakan bahwa situasinya di kota Chuso pada dasarnya dikendalikan oleh orang awam Teng Yun pada tahap awal, hingga dia kemudian berlindung padanya, semakin banyak teman. Dan kemudian Tuan Teng Yun bisa keluar. Tuan Teng Yun tidak tinggal lama, dia menyapa Duan Lingtian dan kemudian pergi, membiarkan Duan Lingtian bersiap untuk pertempuran 3 hari kemudian. Tuan, saya percaya pada Anda. Intuisi saya memberitahu saya bahwa Anda akan memenangkan pertempuran ini. Ini adalah kata-kata terakhir yang Guru Teng Yun ucapkan sebelum pergi, dan Duan Lingtian hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Intuisi orang ini cukup akurat. Setelah Guru Teng Yun pergi, dia terus bermeditasi di halaman mansion, duduk di tepi kolam renang, dan terus mempelajari ilmu pedang. Saya tidak tahu kapan ilmu pedang bisa melangkah lebih jauh dan melangkah ke dalam tingkat ke-9. Meskipun ingatan Patua Wukong yang saya warisi memiliki ilmu pedang tingkat 9, tidak mudah untuk sepenuhnya mengintegrasikannya dengan ingatan saya. Selama retret, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari pertarungan yang menentukan telah tiba. Sekelompok orang berkumpul pagi-pagi sekali di sekitar puncak Qingtian dekat kerajaan ilahi Jianglan, dan seiring berjalannya waktu, jumlah orang semakin banyak. Itu adalah master lama dari Sekte Fei He di Hengsu, Patua Song He. Ketika beberapa orang datang dari jauh, lelaki tua di kepala itu menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang ini mengenalinya. Orang tua itu mengenakan jubah longgar dengan sulaman kayu pinus dan bangau, wajahnya sudah tua, tetapi matanya bersinar, dia terlihat sangat energik, temperamen dan penampilannya membentuk kombinasi yang kontradiktif, bahkan orang yang tidak mengenalnya bingung. Anda akan tertarik padanya tanpa sadar. Dia adalah orang paling berkuasa di Hengsu, Patua Song He, yang telah memasuki Dao tingkat ke-7. Seru seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Patua Song He, tetapi itu tidak mempengaruhi bahwa dia pernah mendengarnya. Dia sebelumnya, karena Patua Song He telah terkenal di kerajaan ilahi Jianglan sejak lama, dia pernah mencapai Taoisme tingkat ke-5 dan dikalahkan oleh 3 biksu dari alam yang sama. Seluruh tubuh mundur dari bawah. Pertarungan itu juga merupakan pertarungan yang membuat Patua Song He terkenal. Belakangan, apakah Song He lama dipromosikan ke tingkat ke-6 atau ke-7? Hal itu menarik banyak perhatian. Setelah ia dipromosikan ke Taoisme tingkat ke-7, ia bahkan mengalahkan biksu tingkat ke-7 lainnya dari Hengsu dalam sebuah kompetisi. Lawannya juga merupakan orang nomor 1 di Hengsu di masa lalu. Setelah itu, Patua Song He juga menjadi master sejati dari Hengsu yang terkuat. Setelah Patua Song He, ada juga biksu tingkat 7 baru di Hengsu yang menantangnya, tetapi dikalahkan olehnya dan mempertahankan kejayaan mereka. Di negara Dewa Jianglan, orang yang paling berkuasa di banyak negara bagian adalah mereka yang telah memasuki tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Hanya negara bagian yang lebih terpencil, seperti Chuzo, yang tidak memiliki biksu tingkat ke-7. Tetapi ketika Duan Lingtian dan Zhao Anyi datang ke Jianglan setelah kerajaan Tuhan. Namun hal itu meningkatkan level kekuatan pemain terkuat di kedua negara bagian.
Kudengar cara kedua Patua Songhe sudah mencapai tingkat ke-6. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan seperti itu. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Menurutku, itu benar. Kalau tidak, mengapa dia diakui sebagai eselon 1 Dao tingkat ke-7 di negara Dewa Jianglan? Sementara banyak orang berbisik, beberapa biksu yang mengenal Patua Songhe datang untuk menyapa Patua Songhe, tetapi mereka pada dasarnya menyapanya dengan rendah hati karena mereka tidak sekuat Patua Songhe. Setelah Patua Songhe selesai berurusan dengan orang-orang yang datang untuk menyapa, dia duduk bersila di kehampaan dan mulai memejamkan mata dan bermeditasi. Saat ini, jika ada orang baru yang mendekat, bahkan mereka yang mengenal Songhe lama, mereka tidak akan bisa mengganggunya. Orang tua, yang lain ada di sini. Segera, ketika lebih dari selusin sosok datang dari langit di kejauhan, seseorang mengenali pemimpinnya. Dia juga seorang lelaki tua, dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, dan temperamen yang luar biasa. Lebih tua, beberapa orang bingung. Itu orang kuat baru kita di Yunzu, Patua Qingyun. Apa, pernahkah kamu mendengarnya? Seorang biksu dari Yunzu bertanya dengan ragu. Apakah dia Patua Qingyun? Orang terkuat baru di Yunzu. Saya mendengar bahwa dia sangat kuat. Dia tidak hanya mengalahkan orang terkuat asli di Yunzu, tetapi juga seorang Taois tingkat 6 yang datang dari Qianzu dekat Yunzu. Orang terkuat di Qianzu, biksu tingkat 7, juga pergi ke Yunzu untuk berdiskusi dengannya, tetapi dikalahkan olehnya. Membunuh anak buahnya. Petik 2. Dia baru saja bangkit belum lama ini. Saya belum benar-benar melihatnya, tapi saya sudah mendengar tentang dia. Patua Qingyun tidak lain adalah Zhao Anyi, yang berasal dari tempat yang sama dengan Duan Lingtian. Dia adalah nenek moyang sekte suci Qingyun di negeri luar dunia di masa lalu. Dia adalah tingkat ke-7 yang kuat keberadaannya. Ia berteman baik dengan Duan Lingtian dan dipromosikan ke tingkat ke-7 yang terkuat. Coba temukan, setelah bertemu Duan Lingtian beberapa kali, selama berdiskusi dengan Duan Lingtian, kekuatannya jelas meningkat pesat. Sebelum kehancuran negeri luar, meskipun negeri luar telah melahirkan banyak prajurit tingkat 7 yang kuat, kekuatannya masih berada di garis depan, nomor 2 setelah Sue Qingzu dan Bibo Tianfu dari kota ke-13 dinasti Jin Barat. Meng Han dan beberapa lainnya. Sekarang, selusin orang di belakang lelaki tua Qingyun, Zhao Anyi, semuanya adalah orang suci, dari masa lalu di luar dunia. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, mereka pergi ke rumah Qingyun di Yunzu untuk berlindung bersamanya. Kali ini, ketika mereka mengetahui bahwa selebriti, Duan Lingtian, dari dunia asal mereka akan bersaing dengan master tingkat 8 dari kerajaan ilahi Jianglan, mereka juga sangat tertarik dan datang bersama Zhao Anyi untuk ikut bersenang-senang. Justru karena keberadaan mereka, Zhao Anyi tidak bisa menyingkirkan mereka dan pergi ke Duan Lingtian untuk mengenang masa lalu. Saya pikir setelah duel ini selesai, saya akan berkumpul dengan Duan Lingtian. Tuan Istana, apakah menurut Anda Tuan Duan Lingtian bisa menang? Seseorang di belakang Zhao Anyi bertanya pada Zhao Anyi. Mendengar ini, Zhao Anyi berkata dengan tenang, apakah dia bisa menang atau tidak, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Menurut perkiraan pribadi saya, dia pasti akan menang. Suara Zhao Anyi tidak nyaring, tapi juga tidak kecil. Kekuatan semua orang yang hadir tidak lemah. Pada dasarnya, mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah memasuki Tao. Ketika mereka mendengar kata-kata Zhao Anyi, banyak orang merasa bahwa dia sedikit sombong. Orang tua ini, Qingyun, dia sangat optimis tentang Duan Lingtian. Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya senior Hong Dongchuan? Petik 2. Saya mendengar bahwa dia dan Duan Lingtian adalah sesama penduduk desa, dan mereka dicurigai berasal dari dunia di balik bagan kehidupan penciptaan. Berdasarkan pemahamannya tentang Duan Lingtian, wajar baginya untuk memiliki kepercayaan pada Duan Lingtian, dunia setelah bagan kehidupan penciptaan. Belum lama ini, dunia di balik bagan kehidupan penciptaan Pan Xinzu terluka parah dan melarikan diri, dan kehidupan yang lolos dari dunia penciptaan Ming Pan. Saya mendengar bahwa pada saat itu, beberapa pria Hedao yang kuat bergabung dan tidak meninggalkan Yulohe. Dan biarkan Yulohe mengambil Chuangxi Life Pan yang terluka parah. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa Zhao Anyi dan Duan Lingtian dicurigai berasal dari dunia penciptaan, banyak orang memandang Zhao Anyi dengan rasa ingin tahu. Ada juga beberapa orang yang tidak tahu banyak tentang bagan penciptaan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mempelajari seluk-beluk masalah ini, mereka terkejut,
Tidak heran Chuzhou dan Jiangsu di kerajaan ilahi Jianglan mengalami insiden baru-baru ini. Terletak di atas lantai 7 jalan masuk. Orang kuat di atas, ternyata adalah orang dari dunia penciptaan dan bagan kelahiran. Petik 2. Kudengar di dunia bagan penciptaan, ada aturan yang ditetapkan oleh pemilik bagan penciptaan. Kehidupan yang lahir di dalamnya bahkan bisa hidup selamanya di dunia dalam. Kehidupan abadi, nyata atau palsu, di dunia para dewa dan bumi, bahkan orang kuat pun tidak bisa hidup selamanya. Pada saat ini, bahkan orang tua Song He mau tidak mau membuka matanya dan berjalan menuju Zhao Anyi. Luo Song, saya telah bertemu dengan rekan Daois Zhao. Rekan Daois Luo, Zhao Anyi sudah lama berada di sini dan mendengar banyak orang menyebut lelaki tua Song He ini. Dia tahu bahwa pihak lain cukup kuat dan merupakan pemimpin di antara penganut Tao tingkat 7 di kerajaan ilahi Jianglan, jadi dia tidak berani mengabaikan dan menjawab sambil tersenyum. Rekan Daois Zhao, apakah Anda benar-benar berasal dari dunia dalam bagan penciptaan? Orang tua Song He, Luo Song, jelas juga cukup penasaran dengan hal ini. Dihadapkan pada pertanyaan Luo Song, Zhao Anyi hendak berbicara, tetapi secara kebetulan, pada saat ini, dia melihat seseorang dari sudut matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat sejenak. Itu dia ada di sini juga. Ketika Zhao Anyi menoleh, Feng Qingyang yang baru saja tiba di tempat kejadian juga melihatnya. Setelah mengangguk dan tersenyum padanya, dia juga mendekati Yukong. Baru-baru ini, ketika saya berada di ibu kota kerajaan ilahi Jianglan, saya sering mendengar nama lelaki tua, Zhao Anyi, dari Qingyun di Yunzhu. Saya kira itu adalah Anda saat itu. Saya tidak menyangka akan bertemu secepat itu. Feng Qingyang datang tidak jauh dari Zhao Anyi dan berkata sambil tersenyum. Feng Senior, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhao Anyi juga berkata sambil tersenyum, tetapi dengan sedikit rasa hormat dalam nadanya, karena dia dan Duan Lingtian setara, dan Feng Qingyang adalah Tuan Duan Lingtian, dan dia selalu panggil orang lain, senior, meskipun orang tersebut pernah berada di dunia tandingan dewa di masa lalu. Dia diberitahu berkali-kali bahwa dia tidak perlu dipanggil seperti itu. Ini adalah orang nomor 1 di Hengzhou, Patua Song He, rekan Tao Luo Song. Zhao Anyi tidak terlalu lama mengabaikan Luo Song, dan memperkenalkannya kepada Feng Qingyang pada waktu yang tepat. Dia telah mendengar tentang Luo Song. Jika Luo Song benar-benar menguasai jalur kedua dan mencapai tingkat ke-6 seperti yang dikatakan rumor, maka dia pasti bukan lawannya. Mungkin bahkan Feng Senior di depannya pun tidak akan menjadi lawannya. Saya telah berada di ibu kota selama beberapa waktu dan telah mendengar tentang saudara Tao Luo Song. Feng Qingyang mengangguk ke Luo Song dan tersenyum ramah. Zhao Anyi kemudian memperkenalkan Feng Qingyang kepada Luo Song, rekan Daois Luo Song. Ini adalah master dari Duan Lingtian, salah satu dari 2 protagonis hari ini. Feng Qingyang, karena Duan Lingtian dan saya adalah generasi yang sama, saya memanggilnya senior. Kamu bisa mendiskusikan persahabatan dengannya secara setara. Setelah mendengar perkenalan Zhao Anyi dengan Feng Qingyang, Luo Song terkejut, apakah ini master Duan Lingtian? Luo Song, saya telah bertemu dengan sesama Daois Feng. Dia masih bisa meremehkan Zhao Anyi, tapi dia tidak berani meremehkan Feng Qingyang, lagi pula, dia adalah Tuan Duan Lingtian. Duan Lingtian adalah orang kuat yang telah memasuki Taoisme tingkat 8. Rekan Daois Luo Song, bukankah kamu baru saja bertanya kepadaku apakah aku berasal dari dunia rencana kehidupan penciptaan? Aku, Duan Lingtian, dan senior Feng semuanya berasal dari dunia rencana kehidupan penciptaan. Duan Lingtian, dan senior Feng, terlebih lagi milik kita. Pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia. Petik 2. Zhao Anyi berkata sambil tersenyum. Luo Song terkejut, memandang Feng Qingyang, dan bertanya dengan ragu-ragu, rekan Daois Feng, Anda pasti belum memasuki Taoisme tingkat ke-7, kan? Zhao Anyi hanya ingin mengatakan bahwa meskipun Feng Qingyang juga berada di tingkat ke-7, kekuatannya jauh lebih unggul daripada orang tingkat 7 biasa, setidaknya dia bukan lawan Feng Qingyang. Namun, Feng Qingyang adalah orang pertama yang berbicara, saya tidak menerobos lebih awal dari murid saya. Saya cukup beruntung bisa menembus ke tingkat ke-8 baru-baru ini. Satu kalimat mengejutkan Zhao Anyi dan orang-orang di belakangnya. Feng Senior, kamu membuat terobosan. Zhao Anyi berkata dengan terkejut, dan sekelompok orang terkuat, setengah suci,
dan suci dari dunia luar di belakangnya juga memberi selamat kepada Feng Qing, meskipun pada dasarnya ini adalah pertama kalinya mereka melihat angin bertiup lembut, tidak mempengaruhi mereka terhadap angin Qing. Mudah menebar kebaikan. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Satu lagi memasuki tingkat ke-8. Saat Feng Qing yang berbicara, Luo Song terkejut, meskipun tahu kedua yang dia pahami telah mencapai tingkat ke-6, dia masih jauh dari lawannya di hadapan makhluk yang telah memahami tingkat ke-8. Salah satu dari 10.000 cara, semakin jauh Anda memahaminya, semakin besar kesenjangannya. Orang lain yang hadir juga terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Feng Qing yang adalah guru Duan Lingtian dan orang yang kuat di tingkat ke-8. Halo, rekan Daois Feng, saya. Anginnya bersahabat. Sekelompok orang berkumpul dan berinisiatif untuk menyapa Feng Qing yang, mereka semua sangat antusias. Untuk sementara waktu, Feng Qing yang tampaknya menjadi protagonis mutlak, sebelum kedatangan Duan Lingtian dan Hong Dongquan, dan sangat populer. Sampai salah satu dari dua protagonis hari ini, Hong Dongquan, muncul, perhatian semua orang beralih. Kebanyakan orang mengenal Hong Dongquan dan maju ke depan untuk menyapa, Tuan Hong Dongquan, apakah Anda yakin dengan pertempuran hari ini? Tidak ada apa-apa. Yang tidak disangka orang-orang adalah begitu Hong Dongquan membuka mulutnya, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak yakin. Yang mengejutkan semua orang yang hadir, mereka tidak pernah menyangka bahwa Hong Dongquan akan menjadi penakut sebelum bertarung, atau dia akan mengira dia adalah kalah dengan lawannya sebelum bertarung. Tuan Hong Dongquan, apakah Anda bercanda? Jika Anda tidak yakin, bagaimana Anda bisa membuat janji dengannya untuk bertarung di puncak Qingtian? Menghadapi pertanyaan ini, Hong Dongquan berkata dengan tenang, meskipun saya tidak yakin, saya masih ingin berdiskusi dengannya dan melihat metodenya. Saat Hong Dongquan selesai berbicara, Feng Qingyang dan Zhao Anyi melihat Duan Lingtian datang dari kejauhan. Di samping Duan Lingtian, ada dua wanita muda berkerudung dan seorang lelaki tua. Kedua wanita tersebut adalah istrinya KR dan Huaner. Adapun lelaki tua itu, dia adalah orang awam Teng Yun dari Sekte Suyun di Chuzhou. Menguasai. Begitu Duan Lingtian datang, dia melihat tuannya, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Hal yang sama juga terjadi pada KR dan Huaner di sampingnya. Mereka tidak menyangka akan begitu tak terduga dan menghadapi kejutan seperti itu di sini. Menguasai. Orang awam Teng Yun di samping mendengar Duan Lingtian menatap seorang pemuda di kejauhan dengan heran dan memanggilnya, Tuan, dan perhatiannya langsung tertarik. Sebab, ketika ia masih berada di Duan Mansion di Chuzhou, ia mendengar banyak orang yang datang ke Duan Lingtian menyebutkan beberapa hal di dunia penciptaan dan bagan kelahiran. Ia mengetahui bahwa Tuan Duan Lingtian memiliki seorang guru yang tidak jauh lebih lemah darinya, ada. Dia sudah berada di tingkat ke-7 Taoisme ketika dia dan guru Duan Lingtian dipisahkan. Haha, Xiao Tian, Feng Qingyang tersenyum dan berlari ke arah Duan Lingtian di kedua arah. Faktanya, itu sangat tergantung pada waktu. Keduanya sudah lama tidak berpisah, tetapi ketika mereka bertemu lagi, mereka adalah di dunia lain, yang membuat mereka berdua merasa seperti terpisah satu sama lain, seolah-olah mereka telah terpisah selama ribuan tahun. Untuk waktu yang lama, menguasai, KR dan Huaner juga tersenyum dan menyapa. Melihat kedua gadis itu, Feng Qingyang tersenyum pahit, Xiao Tian, kamu sangat berhati-hati dan tidak membiarkan kedua muridku dan istriku terpisah. Itu aku, istrimu sebenarnya tidak jauh dariku di waktu, tetapi karena saya terlalu khawatir dengan situasi eksternal, sehingga saya. Dan dia dibubarkan oleh ruang kehancuran yang bergejolak. Petik 2. Duan Lingtian terbatuk dan langsung menusuk hati gurunya pada tingkat spiritual. Guru, sebenarnya, dua murid dan istri Anda yang lain belum berpisah dari saya, tetapi mereka masih tinggal di Chuzhou. Selain itu, orang tuaku juga tidak berpisah dariku. Mendengar ini, Feng Qingyang terdiam beberapa saat, lalu menatap Duan Lingtian dengan marah. Nak, apakah kamu mencoba membuatku marah? Haha, Duan Lingtian tertawa, dan kemudian berkata, Guru, setelah Anda selesai menonton pertarungan antara saya dan senior Hong Dongquan, pergilah ke rumah Duan di kota Chuzhou, kakak perempuan kedua guru juga ada di sana sekarang. Murid Feng Qingyang menyusut, dan kemudian dia melambaikan tangannya berulang kali, saya tidak akan pergi ke sana jika dia ada di sini. Melihat raut wajah tuannya yang seperti tikus melihat kucing, Duan Lingtian tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum jahat, Tuan,
sepertinya ada semacam cerita antara kamu dan saudara perempuan kedua tuanmu. Apa ceritanya? Feng Qingyang berkata dengan marah, saya hanya berpikir dia sudah tua dan tidak sopan, dan saya tidak ingin terlalu dekat dengannya. Di masa lalu, dia menemani rekan tahunnya lebih dari sekali mengunjungi kerabat di kota ke-13 di kota ke-13. Dinasti Jin Barat, di luar perbatasan, saudara laki-laki dan perempuan baik-baik saja, tetapi saudara perempuan kedua sakit kepala, mengikuti mereka sepanjang waktu, tidak sama sekali. Saya tidak memiliki kesadaran untuk menjadi bola lampu. Pada akhirnya, dia sedikit kesal saat saling memandang. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin melihat pihak lain. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengungkapkan pikiran batinnya di depan murid-muridnya. Setelah kehancuran surga nirvana dan runtuhnya ruang yang bergejolak, Anda muncul langsung di kerajaan ilahi Jianglan. Feng Qingyang mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Dia tahu bahwa keluarga, kerabat, dan teman muridnya semuanya berada di dunia kecil di dalam tubuhnya. Tetapi di masa lalu, dengan hancurnya langit nirwana dan runtuhnya ruang yang bergejolak, dunia kecil di dalam tubuhnya juga menghilang. Jelas bukan cara untuk membiarkan kehidupan itu terus berlanjut. Tersembunyi di dalam, Duan Lingtian mengangguk, kami muncul di Chuzhou dari kerajaan ilahi Jianglan. Setelah berbicara sebentar dengan gurunya, Duan Lingtian melihat orang-orang dari rumah Hong datang, dipimpin oleh leluhur keluarga Hong, Hong Dongchuan, tetapi rumah Hong kepala istana, yang juga merupakan pemimpin klan, tidak ikut bersamanya, dia mungkin tinggal di ibu kota. Duduklah di rumah Hong, saudara Lingtian, apakah ini tuanmu? Setelah Hong Dongchuan datang, dia menyapa Duan Lingtian sambil tersenyum, bagi yang belum tahu, dia mungkin mengira dia dan Duan Lingtian adalah teman lama selama bertahun-tahun karena nadanya yang terlalu akrab dan antusias. Saudara Hong. Duan Lingtian menyapa dan kemudian mengangguk, ini tuanku, Feng Qingyang. Tuan, ini saudara Hong dari rumah Hong, dan lawan saya hari ini, pedang penekan penjara, Hong Dongchuan. Meskipun Feng Qingyang tahu siapa lawan Duan Lingtian, dia tidak menyangka bahwa muridnya begitu akrab dengannya, dari apa yang baru saja dia katakan kepada orang lain, sepertinya dia sedang membangun momentum dan membuka jalan bagi muridnya. Kalau begitu aku akan memintamu memanggilku kakak Hong. Feng Qingyang memandang Hong Dongchuan dan menyapa sambil tersenyum. Tentu saja, tidak masalah. Mari kita bicarakan urusan kita sendiri. Aku akan memanggilmu saudara Feng. Hong Dongchuan tersenyum dan mengangguk, saudara Feng, kamu benar-benar kuat. Kamu sebenarnya dapat memiliki murid yang berbakat dan jahat seperti saudara Lingtian. Seperti saya, Hong Dongchuan, saya telah menerima banyak murid dalam hidup saya, tetapi hanya sedikit dari mereka telah mencapai kesuksesan. Begitu Hong Dongchuan mengatakan ini, dua dari selusin orang yang mengikuti di belakangnya tampak sedikit malu, dan satu orang bahkan menyentuh hidungnya karena malu. Seolah-olah mereka sangat takut orang lain tidak mengetahui bahwa mereka adalah murid Hong Dongchuan. Aku juga tidak menduganya, Feng Qingyang menjawab sambil tersenyum, tidak lupa untuk pamer, omong-omong, saya hanya menerima murid seperti itu, dan seringkali saya membiarkannya pergi. Saya tidak menyangka dia akan mencapai titik ini dan tetap berada di depan dari saya. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan menjadi hening sejenak. Semuanya dipasang olehnya. Hong Dongchuan terbatuk dua kali dan merasa bahwa dia tidak dapat lagi berbicara dengan pihak lain. Saudara Feng, Anda dan saya akan berbicara nanti. Hari ini, pertama-tama saya akan mempelajari metode saudara Lingtian, dan kemudian saya akan menghibur Anda dengan baik. Mendengar ini, Feng Qingyang menjawab dengan senyuman. Ketika orang lain yang hadir mendengar kata-kata Hong Dongchuan, mata mereka tiba-tiba berbinar, mereka sudah tidak sabar ketika Hong Dongchuan tiba. Tepat ketika Duan Lingtian dan Hong Dongchuan saling menyapa, mereka berpisah di dua sisi, dan yang lain menjauh, memberi mereka ruang yang luas untuk saling berhadapan. Sekelompok orang lain datang dari jauh. Melihat orang itu datang, banyak orang yang tersentak, mereka dari keluarga kerajaan. Kerajaan ilahi Jianglan, keluarga kerajaan. Namun, meskipun banyak orang berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan ilahi Jianglan, yang terkuat di antara mereka yang datang hanyalah dua orang yang telah memasuki tingkat ke-7, dan tidak satu pun dari 4 orang teratas di keluarga kerajaan yang datang. Di antara keluarga kerajaan-kerajaan ilahi Jianglan, ada 4 orang di atas tingkat ke-8. 2 di antaranya telah memasuki tingkat ke-8, 1 telah memasuki tingkat ke-9,
dan satu lagi dikatakan telah memasuki Hedao. Saya telah bertemu Saudara Hong. Saudara Hong, kami di sini untuk menyemangatimu. Kedua anggota keluarga kerajaan di lantai 7 menyambut Hong Dongchuan dengan senyuman, dan kata-kata mereka cukup familiar. Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang. Saudara Lingtian dan aku akan memulai pertempuran, jadi aku tidak akan memperkenalkanmu kepadamu sekarang. Aku akan memberimu perkenalan yang tepat setelah pertempuran ini selesai. Hong Dongchuan juga menundukkan tangannya kepada mereka berdua dan menjawab dengan senyuman. Mudah diucapkan, kamu sibuk. Segera setelah itu, perhatian semua orang yang hadir terfokus pada Duan Lingtian dan Hong Dongchuan. Nafas kebanyakan orang terhenti sejenak, menunggu dimulainya pertempuran ini. Duan Lingtian menatap Hong Dongchuan dari udara, ketika wajah Hong Dongchuan berubah serius, dia masih memiliki ekspresi tenang. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Daois tingkat 8 lainnya seperti ini. Bahkan melihat seluruh dunia para dewa dan bumi, dia tidak berpikir siapapun yang telah memasuki tingkat ke-8 bisa lebih kuat darinya. Hanya karena ia tidak hanya memahami ilmu pedang hingga tingkat ke-8, tetapi juga memahami cara pengendalian dan jalan ketidakterbatasan hingga tingkat ke-7, inilah manfaat yang diperoleh dari perpaduan ingatan yang ditinggalkan oleh Pak Tua Wukong. Jika dia dibiarkan memahaminya sendiri, tidak peduli seberapa bagus sumber daya budidayanya dan seberapa kuatnya dia, akan sulit baginya untuk memahami jalan kedua menuju tingkat ke-7, apalagi tingkat ketiga. Zhongdao juga menyadari tingkat ke-7. Pada awalnya, dia tidak jelas tentang hal ini, tetapi orang awam Teng Yun memecahkan keraguannya. Tentu, dalam pertempuran dengan Hong Dongchuan ini, dia tidak berniat menggunakan seluruh kekuatannya. Saya hanya berencana menggunakan metode kontrol tambahan. Wow, tiba-tiba, jubah Hong Dongchuan berguncang, dan kemudian dengan dia sebagai pusatnya, seolah-olah muncul mata badai, angin kencang menyapu, mengguncang kehampaan, mengeluarkan semburan suara yang tumpul. Ini bukanlah hukum angin, dan tidak ada hukum unsur di dunia para dewa dan bumi ini. Ini adalah efek yang dihasilkan oleh pelepasan kekuatan besar Hong Dongchuan. Kekuatan memasuki level ke-8 tidak bisa dibandingkan dengan memasuki level ke-7. Di masa lalu, monster di balik pintu masuk misterius hanya memiliki kekuatan tingkat ke-8 dan tidak ada hukum unsur yang dapat diandalkan, namun, mereka mampu mengalahkan monster hanya dengan kekuatan tingkat ke-8 dan salah satu dari 10.000 cara mereka menguasai. Tingkat ke-7 terkuat yang telah menguasai hukum unsur Dzogchen. Meskipun hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 10.000 dao yang dikendalikan monster itu lebih kuat, semakin tinggi tingkat kekuatan yang dikendalikannya tidak dapat dianggap remeh. Ledakan. Dengan ledakan, pria Hong Dongchuan menghilang di tempat. Saat angin kencang bertiup, bayangan pisau muncul di tangannya. Awalnya itu adalah bayangan virtual, kemudian dengan cepat mengeras dan berubah menjadi pisau raksasa. Saat berikutnya, cahaya pedang meledak, menderu dengan jalur pedang yang menakutkan. Tidak hanya, di saat yang sama ketika cahaya pedang menyala, hembusan angin bertiup, seolah-olah ada hantu yang menangis dan serigala melolong, membuat orang merasa ngeri ketika mendengarnya, seolah-olah mereka berada di neraka. Ini juga cara kedua yang dikuasai Hong Dongchuan, jalan api penyucian. Tao api penyucian juga merupakan tao yang paling dikuasai Hong Dongchuan selain tao pedang, dia telah memahaminya sampai tingkat ke-6, dan jika digabungkan dengan tao pedang, itu sangat kuat. Berdengung, menghadapi cahaya pedang Hong Dongchuan, Duan Lingtian tidak takut sama sekali. Ia menghadapinya secara langsung tanpa ada niat untuk melepaskannya, karena ini adalah penghormatan terbesar terhadap lawannya. Memanggil, cahaya pedang meraung, tajam dan terang, seperti garis-garis di kehampaan, melintasi langit. Pada saat yang sama, cahaya pedang sepertinya diseret oleh tangan tak kasat mata ke dalam kehampaan, membunuhnya dengan kecepatan lebih cepat, dan bertemu dengan cahaya pedang Hong Dongchuan, dia tidak takut dan ingin menghadapinya secara langsung. Ledakan, pertukaran singkat itu berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona, dan juga memperluas badai kekuatan yang sangat menakutkan, mengamuk ke sekeliling. Pakaian Hong Dongchuan bergetar dan dia mundur. Duan Lingtian juga mundur 2 langkah. Sedangkan bagi kelompok penonton, kecuali mereka yang berada di atas level ke-7 yang masih berdiri di sana menonton, mereka yang berada di bawah level ke-7 terpaksa mundur terus-menerus, mereka yang hanya memiliki kekuatan level pertama dan kedua hampir diusir. Pergi, ledakan, ada suara keras lainnya, dan setelah serangan tentatif satu sama lain,
Duan Lingtian dan Hong Dongchuan berpisah lagi dan berhadapan lagi. Wajah Duan Lingtian tenang dan matanya sedikit lebih serius. Di sisi lain, wajah Hong Dongchuan tegang dan matanya serius. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan tidak bisa tidak kagum, sungguh kekuatan yang kuat. Apakah ini duel di tingkat ke-8? Terlalu kuat. Senior Hong Dongchuan, ahli tingkat 8 yang terkenal di kerajaan ilahi Jianglan karena bertahun-tahun, diakui bahwa dia tidak terkalahkan di bawah tingkat 9. Bahkan dua anggota keluarga kerajaan tingkat 8 tidak sebaik senior Hong Dongchuan ketika bertarung sendirian. Lawan, petik 2, ya, di kerajaan ilahi Jianglan kita, hanya dua makhluk dari keluarga kerajaan yang telah memasuki tingkat ke-9 ke atas yang pasti dapat mengalahkan Tuan Hong Dongchuan. Sementara itu, dia tidak benar-benar menang. Benar-benar mengejutkan, pedang anti-pedang, Duan Lingtian, dari Chuzo ini sepertinya punya banyak trik. Tanda seru. Petik 2, ... Orang-orang yang berpartisipasi dalam diskusi sekarang pada dasarnya adalah orang-orang dari tingkat Dao terendah, di atas tingkat ke-4, terutama mereka yang hadir dari tingkat ke-7, kecuali Feng Qingyang, yang mengetahui detailnya, Duan Lingtian, sisanya telah menunjukkan wajah mereka saat ini. Dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Mereka dapat melihat bahwa dalam uji coba singkat tadi, pihak ini lebih unggul, sementara Hong Dongchuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Haha, senang sekali. Hong Dongchuan tertawa dan wajahnya menjadi sedikit merah. Saudara Lingtian, saya sudah lama tidak melakukan tindakan sepenuh hati seperti itu. Anda sangat kuat. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kemampuan saya untuk mengalahkan musuh. Jangan menahan apapun. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Hong Dongchuan melonjak. Bahkan tubuhnya tampak sedikit lebih kuat saat ini. Rasa penindasan yang berasal dari tubuhnya menjadi semakin kuat, membuat para penonton semakin lemah. Lebih kuat setiap orang memiliki sedikit perasaan tercekik. Merasa, Saudara Hong, karena kamu bilang begitu, aku akan menunggu dan melihat. Duan Lingtian juga tersenyum, dan ketidakpedulian di wajahnya sedikit melunak saat ini, menjadi sedikit lebih serius. Energi pedang di sekujur tubuhnya ada di mana-mana. Jalur pedangnya sangat halus, dan cara kendali mengikutinya seperti bayangan, seperti jika dia mengendalikan segalanya di telapak tangannya. Ledakan, ada suara keras yang mengguncang bumi lainnya, tetapi kekuatan Hong Dongchuan melonjak dan berubah menjadi pedang langit yang besar dan tak tertandingi, mengaum ke arah Duan Lingtian, energi pedang yang tajam memotong udara, dan momentumnya sangat keras. Luas dan menakjubkan, melihat ini, Duan Lingtian juga berubah menjadi pedang dengan tubuhnya. Sebuah pedang besar muncul melintasi langit dan berkeliaran di kehampaan. Itu seperti pedang kelahiran seorang pendekar pedang yang menakutkan dari zaman kuno. Itu mekar dengan cahaya dingin yang menakutkan, membuat penonton terlihat dingin. Hal ini menimbulkan ketakutan dari hati, dan ketakutan ini terus bertambah. Itu benar, kali ini, Duan Lingtian juga diam-diam mengaktifkan jalan tak terbatas. Ketiganya keluar sekaligus. Namun masih terdapat beberapa keraguan, sehingga memberikan kesan bahwa jalan tak terbatas telah dipahami hingga tingkat ke-6. Faktanya, jalannya yang tak terbatas sudah berada di tingkat ke-7. Dengan hampir seluruh kekuatannya, kekuatan Duan Lingtian sudah cukup untuk menghancurkan Hong Dongchuan. Oleh karena itu, dengan ledakan serangan ini, area luas di puncak Qingtian Peak ditutupi oleh cahaya pedang dan pisau, dan kemudian disekop. Setengah selesai, tanah, gunung-gunung runtuh, hewan-hewan liar melarikan diri, dan debu tebal beterbangan di mana-mana. Namun, hal itu tidak mempengaruhi kelompok penonton yang berdiri di atas puncak Qingtian, apalagi dua protagonis saat ini. Ledakan, pedang raksasa dan pisau raksasa berpotongan bersama, dan para penonton merasa mata mereka diselimuti oleh cahaya terang. Itu adalah perpotongan kekuatan yang terlalu kuat, dan cahaya kekuatan yang meluas membuat mereka tidak dapat melihat dengan jelas ke dalam untuk waktu yang singkat waktu. Jadi apa yang terjadi? Ada juga orang pemberani yang melebarkan pikiran spiritualnya, namun hancur dalam sekejap, jiwanya terluka, wajahnya pucat, dan yang lebih parah lagi, 7 lubangnya berdarah, dan tubuhnya hancur. Badai ini datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, cahaya yang mempengaruhi penglihatan menghilang, dan dua sosok muncul di depan semua orang. Tapi saya melihat Duan Lingtian tidak terluka. Di sisi lain, jubah Hong Dongchuan robek, wajahnya pucat, mulutnya berdarah, matanya dipenuhi ketakutan,
dan wajahnya dipenuhi keheranan. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar, dan dia bangkit, tangannya kepada Duan Lingtian. Saudara Lingtian, kupikir aku sudah meremehkannya. Kamu, sekarang sepertinya aku masih meremehkanmu sebelumnya. Petik 2. Aku benar-benar tidak menduganya, aku tidak menduganya. Dengan pukulan tadi, dia tahu bahwa Duan Lingtian telah menahannya. Faktanya, alasan mengapa tidak terlalu banyak dampak kekuatan yang mempengaruhi penonton adalah karena Duan Lingtian mengambil tindakan untuk menekan dampak kekuatan tersebut. Tentu saja, Duan Lingtian bukanlah seorang ibu suci, dan dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu. Namun, di antara mereka yang menyaksikan kegembiraan itu, ada juga kedua istrinya, dan tentu saja dia tidak ingin terlalu mempengaruhi mereka. Tuannya sudah cukup untuk membantu melindungi kedua istrinya dalam serangan uji coba tadi. Namun pada pukulan telak nanti, tuannya mungkin tidak bisa melindungi mereka berdua. Dia harus turun tangan untuk menghilangkan kekhawatirannya. Ini, Tuan Hong Dongchuan, apakah kamu tersesat? Berbeda dengan orang-orang tingkat tinggi yang hadir, yang baru saja menyaksikan konfrontasi tentatif, mereka sudah menebak secara samar-samar hasil dari duel ini. Sebagian besar orang yang memasuki level bawah tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Hong Dongchuan, orang terkenal dan berkuasa di kerajaan ilahi Jianglan, yang dianggap oleh banyak orang sebagai orang terkuat ketiga di kerajaan ilahi Jianglan, benar-benar kalah. Dia dikalahkan oleh bintang baru dari Chuzo. Dia adalah pedang penjara. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang tak dikenal di masa lalu? Tidak jauh dari situ, Feng Qingyang melihat pemandangan di depannya, dengan sedikit kepahitan di bibirnya. Tampaknya meskipun dia menerobos, masih ada jalan panjang antara dia dan muridnya. Kekalahan Hong Dongchuan mengejutkan seluruh penonton, kecuali beberapa orang kuat yang samar-samar bisa melihat. Akhir dari uji coba tadi, kebanyakan orang masih tidak tahu. Jadi, mereka semua sangat terkejut. Sebagai orang yang terlibat, Hong Dongchuan tahu bahwa dia mungkin kalah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kalah dengan begitu sopan dan menyedihkan. Setidaknya baginya, itu menyedihkan. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Duan Lingtian mengalahkannya, dia masih akan sedikit lebih baik, karena menurut tebakannya, Duan Lingtian hanya menguasai ilmu pedang tingkat 8 dan telah melampauinya dalam cara lain, mencapai tingkat ke-7. Namun ia tidak menyangka bahwa selain itu, Duan Lingtian juga memahami Dao tingkat ketiga. Kejutkan dia, tentu saja, dia tidak tahu bahwa jalur ketiga Duan Lingtian juga merupakan tingkat ke-7, tetapi itu hanya sebuah rahasia yang memberinya perasaan ini. Namun meski begitu, dia masih hancur. Dikalahkan tanpa emosi apapun. Saudara Lingtian, kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Hong Dongchuan menghela nafas sebentar, dan kemudian memperkenalkan dua anggota keluarga kerajaan tingkat 7 ke Duan Lingtian. Awalnya, dia berencana untuk langsung mengundang Duan Lingtian untuk membawa tuannya kembali ke Hong Mansion sebagai tamu, tapi saya tidak menyangka keluarga kerajaan mengirim pesan untuk mengizinkan mereka. Biarkan dia memperkenalkan. Bahkan mereka terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian, mereka tidak menyangka orang seperti itu akan muncul secara diam-diam di kerajaan ilahi Jianglan, dan mereka semua berpikir bahwa mereka harus melaporkannya kepada atasan mereka setelah kembali. Jika dia bisa dibawa ke dalam keluarga kerajaan untuk berkorban, niscaya itu akan menjadi lebih kuat bagi keluarga kerajaan. Tuan Duan Lingtian, sikap mereka berdua sangat rendah. Anda harus tahu bahwa ketika mereka berada di luar, bahkan jika mereka adalah murid biasa tingkat 8 yang lebih baik dari mereka, mereka tidak akan pernah seperti ini. Mereka hanya sedikit lebih sopan. Sekarang, di mata mereka, Duan Lingtian bukanlah seorang Taois tingkat 8 biasa. Duan Lingtian pun menanggapinya dengan sopan. Setelah saling menyapa, Duan Lingcai membawa istri, majikan, dan Zhao Anyi lalu pergi bersama Hong Dongchuan. Orang awam Teng Yun dari Sekte Sui Yun di Chuzo secara alami mengikuti di belakang. Baginya, jika seseorang tidak menganggapnya sebagai tamu di tempat seperti Hong Mansion, dengan kekuatan dan statusnya, bahkan jika dia pergi ke sana, belum lagi Hong Dongchuan, leluhur Hong Mansion, bahkan jika dia berada di sana, kepala Hong Mansion, dia tidak akan bisa pergi ke sana. Belum tentu. Setelah mengetahui dari Duan Lingtian bahwa orang awam Teng Yun pernah membantu Duan Lingtian di masa lalu, Hong Dongchuan juga mengobrol beberapa patah kata dengannya dan memujinya karena penglihatannya yang tajam, yang membuat orang awam Teng Yun sangat bersemangat, jejak masa lalunya di Sekte Sui Yun.
Postur serius di depan penjaga pintu. Ketika Duan Lingtian pergi ke Hong Mansion sebagai tamu, hasil pertarungan hari ini di puncak Qingtian menyebar dengan cepat saat penonton pergi. Di ibu kota terdekat kerajaan ilahi Jianglan, semua gosip disembunyikan untuk sementara waktu, dan semua topik mulai berkisar pada pertempuran yang baru saja selesai di puncak Qingtian. Karena kekuatanku terlalu rendah, aku merasa tidak akan bisa melihat apapun ketika aku tiba di tempat kejadian. Aku bahkan mungkin terluka parah atau bahkan terbunuh oleh sisa kekuatan, jadi aku tidak pergi. Namun, hasil ini masih membuatku takut. Pria dari Chu. Duan Lingtian, pedang anti Dewa Negara, benar-benar menang. Petik 2. Apa, bukan senior Hong Dongchuan yang menang? Siapa Duan Lingtian? Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan pedang penekan penjara pun dikalahkan olehnya. Setelah pertempuran ini, pedang anti-dewa Duan Lingtian akan terkenal di kerajaan ilahi Jianglan dan bahkan daerah sekitarnya. Saya mendengar bahwa dia menantang Hong Dongchuan hanya untuk menjadi terkenal. Dia berasal dari dunia penciptaan, dan dia menjadi terkenal sehingga keluarga dan teman-temannya yang tinggal di luar negeri dapat datang kepadanya sesegera mungkin setelah menerima kabar darinya. Orang yang menciptakan dunia bagan kelahiran. Bukankah kehidupan dalam bagan kelahiran ciptaan adalah sumber kekuatan yang ditawan oleh pemilik bagan kelahiran ciptaan? Selama waktunya tepat, Anda dapat mengandalkan kehidupan dalam bagan kelahiran ciptaan untuk menjalani hidup. Jalan pengorbanan. Saya benar-benar tidak menyangka orang sekuat itu bisa muncul di dunia penciptaan bagan kehidupan. Mengenai tujuan Duan Lingtian, Hong Mansion secara alami membantu mempublikasikannya, karena Hong Mansion mengetahui tujuan Duan Lingtian menjadi terkenal, dan setelah mendapat izin Duan Lingtian, ia juga mempublikasikannya. Dengan cara ini, bahkan jika kerabat dan teman Duan Lingtian tidak ada di dekatnya, seseorang akan dengan antusias menyampaikan berita tersebut. Jika mereka dapat membantu Duan Lingtian menemukan kerabat dan teman-temannya, bukankah mungkin untuk terhubung dengan Duan Lingtian, atau bahkan berteman? Duan Lingtian saat ini bukan lagi orang kuat nomor 1 di Chuzhou, dengan kandungan emas rendah di kerajaan ilahi Jianglan. Dia sekarang benar-benar berdiri setelah mengalahkan Hong Dongchuan, master tingkat 8 dari rumah Hong. Eselon pertama kerajaan Lansen. Tidak lama lagi reputasi Duan Lingtian, pedang anti-dewanya, akan tersebar di setiap sudut kerajaan ilahi Jianglan. Dan semua inilah yang membuat Duan Lingtian senang melihatnya. Duan Lingtian dan rombongannya tinggal di Hong Mansion selama beberapa hari sebelum pergi secara bertahap. Duan Lingtian membawa kedua istrinya, gurunya Feng Qingyang, dan orang awam Teng Yun, dan meninggalkan ibu kota kerajaan ilahi Jianglan, Jiangsu, dan kembali ke Chuzhou. Dia berencana pergi ke Chuzhou, mendiami kedua istrinya, dan kemudian pergi ke domain pedang tak berujung bersama tuannya Feng. Qingyang tidak nyaman membawa dua istri ke sana. Menurut tuannya, dengan kekuatan tuannya, dia tidak berani masuk jauh ke suatu tempat, tetapi di dalam, itu memang dapat meningkatkan pemahamannya tentang pedang, dan inilah yang sangat dibutuhkan Duan Lingtian saat ini. Meskipun dia telah mengintegrasikan semua ingatan Pak Tua Wukong, termasuk ilmu pedang tingkat 9, ketika dia memperoleh ingatan Pak Tua Wukong, dia bukanlah kain kosong. Dia sudah melangkah keluar dari ilmu pedangnya sendiri dan tidak mampu memahami dan mengendalikannya. Jalannya, jalan tanpa batas, juga mulus dan mulus. Dia perlu menguasainya dan menemukan jalannya sendiri sebelum dia bisa berharap untuk mencapai ilmu pedang tingkat 9. Dia sekarang menemui hambatan. Ingatan orang tua Wukong tidak banyak membantunya dalam hal ilmu pedang. Dia harus perlahan-lahan memahami ilmu pedang itu sendiri dan mencapai peningkatan lebih lanjut, atau dia perlu memiliki keterampilan lain. Ini adalah kesempatan. Mendengar gurunya menyebutkan domain pedang tak berujung, yang juga dikenal sebagai tanah suci bagi para pembudidaya pedang di dunia para dewa dan bumi, dia tentu ingin pergi dan melihatnya. Sekarang, di kerajaan ilahi Jianglan, dengan berakhirnya pertempurannya dengan Hong Dongchuan, dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Selama keluarga, kerabat, dan teman-temannya berada di kerajaan ilahi Jianglan, dan bahkan daerah sekitarnya, sebagai selama mereka tidak ada dalam berita. Di tempat yang sangat tertutup, pesan pasti akan diterima. Ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan pergi ke kerajaan ilahi Jianglan dan rumah Duan di kota Chuzhou untuk berlindung bersamanya. Tuan, kota Chuzhou ada di depan. Duan Lingtian dan rombongannya kembali ke Chuzhou. Alih-alih terbang sendiri,
mereka duduk di tunggangan Master Teng Yun, sebuah derek besar. Ini juga merupakan derek yang telah memasuki alam Tao. Itu hanya seekor burung, dan dengan kekuatan besar. Sangat cepat. Setelah mendengar apa yang Guru Teng Yun katakan, Duan Lingtian, KR dan Huaner baik-baik saja, tetapi Feng Qingyang berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum masam, Xiao Tian, saya tidak akan melihat saudara perempuan kedua Anda, silakan kembali dan bersenang-senang, waktu yang menyenangkan bersama keluargamu, berkumpul. Temukan aku ketika kamu hendak pergi. Petik 2. Teng Yun dan aku akan kembali ke Sekte Suyun. Begitu Feng Qingyang mengucapkan kata-kata ini, Duan Lingtian terkejut, tetapi orang awam Teng Yun sangat gembira. Sekte Suyun, sambutlah senior Feng Qingyang untuk datang dan memberikan bimbingan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Buddha raksasa ini akan tertarik untuk pergi ke Sekte Suyun mereka. Tidak diragukan lagi ini merupakan kebahagiaan besar bagi Sekte Suyun mereka. Jika disebarkan sedikit, semua orang akan merasa bahwa guru dan murid Sekte Suyun dan Duan Lingtian sangat dekat. Melihat Tuan Feng Qingyang takut pada saudara perempuan keduanya, Yu Xiao, seolah-olah dia takut pada binatang buas, Duan Lingtian menjadi semakin penasaran, dan api gosip di hatinya tidak bisa tidak menyala terang. Tuan, bagaimana situasi antara Anda dan orang itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Qingyang memelototinya dengan marah. Anak-anak harus berhenti bertanya tentang masalah orang dewasa. Teng Yun, setelah mengirim muridku dan kedua murid serta istriku keluar kota Chuzhou, bawalah aku ke Sekte Suyun. Setelah Feng Qingyang selesai berbicara, dia berkata kepada orang awam Teng Yun, yang menjawab dengan, ya, dengan penuh semangat. Tuan, meskipun Anda tidak mengizinkan saya memberitahu Anda, Paman Xiao mungkin akan mengetahui tentang berkumpulnya guru dan murid dari orang lain, bukan? Sekarang, pasti ada orang dari dunia asli dan dunia luar yang mengetahui hal ini. Orang-orang dari negeri itu pergi ke Chuzhou. Duan Fu di Zacheng telah berlindung padaku, selama mereka menyebutkan reuni kau dan aku, akan sulit bagi Paman Yu Xiao untuk tidak mengetahuinya. Petik 2. Duan Lingtian berkata tanpa daya, dia tidak ingin Tuan Yu Xiao mengetahui masalah ini setelahnya, tuannya mengira dialah yang membocorkan rahasianya. Selama kamu tidak memberitahunya bahwa aku berada di Sekte Suyun. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya sedikit dari kita yang tahu tentang kepergianku ke Sekte Suyun. Jika kamu tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu. Setelah kamu menyelesaikan apa yang kamu lakukan, datanglah ke Sekte Suyun untuk menemukanku, dan kita akan segera berangkat ke domain pedang tak berujung. Ada surga bagi para pembudidaya pedang kami. Ketika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan merasa bahwa perjalanan Anda berharga. Mendengar kata-kata tuannya, Duan Lingtian secara alami menjadi lebih ingin tahu tentang alam pedang yang tak ada habisnya. Berpikir untuk kembali membuat pengaturan kali ini Hao Kr dan Huaner bersatu kembali dengan dua istri dan orang tua mereka yang lain selama beberapa hari, dan kemudian pergi ke Sekte Suyun untuk mencari guru mereka. Meninggalkan kerajaan ilahi Jianglan dan menuju ke domain pedang tak berujung. Segera, Duan Lingtian dan rombongannya tiba di kota Chuzhou setelah Tuan Feng Qingyang pergi bersama Tuan Teng Yun. Duan Lingtian membawa istrinya kembali ke rumah Duan. Tidak lama setelah memasuki kediaman Duan, saat ia mendatangi orang tuanya untuk menyapa dan memberitahu mereka bahwa ia telah kembali, sesosok tubuh di halaman rumah orang tuanya membuat hati Duan Lingtian bergetar. KR yang berada di sebelahnya sudah bergegas, air mata kegembiraan pun jatuh, siling. Saat ini, selain orang tuanya, ada juga seorang wanita muda dan cantik di halaman, Duan Siling, putri Duan Lingtian dan KR. Duan Lingtian tidak menyangka akan melihat putrinya ketika dia kembali kali ini. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa pertarungannya dengan Hong Dongchuan pasti telah menyebabkan keributan di kerajaan ilahi Jianglan dan bahkan daerah sekitarnya. Putrinya Duan Siling, yang juga berada di dekatnya, mendengarnya, jadi dia menemukan Chuzhou Prefektur, kota. Rumah Duan, Ibu. Duan Siling dan ibunya berpelukan dan menangis kegirangan. Di saat yang sama, dia menatap Duan Lingtian yang berdiri di belakangnya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Ayah. Bibi Huan. Dia sama-sama bersemangat melihat Huaner sebelum ibunya bangun tahun itu. Huaner selalu berada di sisinya untuk merawatnya, dan hubungan keduanya selalu sangat baik. Senang bisa kembali. Kali ini aku kembali bersama ibumu dan tidak akan pergi lagi. Huaner tersenyum dan nadanya penuh kasih sayang. Siling, apakah kamu satu-satunya?
Kegembiraan di wajah Duan Lingtian berangsur-angsur memudar dan dia bertanya sambil tersenyum. Terakhir kali, saat Suena datang, Xiao Jin bersamanya. Duan Siling mengangguk, yang membuat Duan Lingtian sedikit kecewa, tapi secara keseluruhan dia masih sangat senang, lagi pula putrinya sudah ditemukan. Tianer, ayah Tianwu juga telah kembali sebelum Siling. Duan Rufeng berkata kepada Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian berbinar, dan dia juga menyadari bahwa pendekatannya benar. Keluarga dan teman-temannya datang kembali dari berbagai penjuru untuk berkumpul. Saya pikir selama dia semakin terkenal di dunia para dewa, semua keluarga dan teman-temannya akan selalu kembali untuk reuni. Dalam beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian menghabiskan waktu bersama keluarganya, karena keberangkatannya akan segera dimulai, ia juga ingin menghabiskan beberapa hari lagi bersama keluarganya. Jika saya pergi kali ini, saya khawatir perlu beberapa saat sebelum saya kembali. Tujuannya tidak hanya untuk memasuki domain pedang tak berujung, tetapi juga untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan bahkan menjadi terkenal. Ia merasa masih belum cukup terkenal. Jika berita tentang Duan Lingtian menyebar ke seluruh dunia Tuhan, maka semua anggota keluarga dan teman-teman yang telah diasingkan ke dunia Tuhan akan segera berkumpul. Tepat saat Duan Lingtian tenggelam dalam kebahagiaan keluarganya, seorang tamu tak terduga datang menemuinya. Paman Yu. Melihat Yu Xiao datang ke pintunya, Duan Lingtian sedikit bingung. Omong-omong, dia belum melihatnya karena dia tidak berada di kediamannya di Duan Mansion. Dia pergi mengunjunginya tetapi gagal. Tuan keponakan Duan, tuanmu, di mana saudara iparku? Yu Xiao langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, apakah aku mendengar bahwa kamu bertarung melawan Hong Dongquan di puncak Qingtian Kerajaan Ilahi Jianglan? Dia juga menyaksikan pertempuran itu, dan kudengar dia juga telah memasuki Dao tingkat ke-8. Dia tidak mengikuti. Apakah kamu akan kembali bersama? Tidak, Duan Lingtian sudah lama bersiap untuk bertanya pada Yu Xiao tentang hal ini, jadi dia segera menggelengkan kepalanya. Di dunia yang aneh ini, dia sendirian seperti rumput bebek yang tak berakar. Jika dia tidak menemukanmu, lupakan saja. Dia telah menemukanmu. Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Yu Xiao mengerutkan kening, dan ada sedikit kekecewaan di pipi gadis yang sedikit belum dewasa itu. Tuan berkata bahwa dia ingin mencari istrinya. Duan Lingtian sudah menyiapkan kata-katanya, tapi dia merespons dengan lancar. Mendengar ini, Yu Xiao terdiam. Setelah beberapa saat, dia menyapa Duan Lingtian, dan pergi dengan sosok yang sedikit tersesat dan sunyi. Begitu dia pergi, Feng Tianwu di sebelah Duan Lingtian berkata dengan suara rendah, Saudara Tian, lihat reaksi paman ini, dia kemungkinan besar menyukai tuannya. Secara emosional, wanita jauh lebih sensitif dibandingkan pria. Tidak mungkin. Duan Lingtian terkejut dan matanya melebar. Dia tidak bisa mempercayainya pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkan tentang tuannya yang biasanya tidak kenal takut, ketika dia menyebut Yu Xiao, dia tampak seperti tikus bertemu kucing, kelihatannya begitu, tapi menurutku belum lengkap juga. Mustahil. Sejenak, dia mulai bergosip di dalam hatinya. Berpikir bahwa ketika saya bertemu guru nanti, saya pasti akan bertanya kepadanya. Kota Chuzhou, di dalam sebuah penginapan. Seorang lelaki botak duduk di halaman ruang tamu, mendengarkan laporan bawahannya, alisnya menyatu. Duan Lingtian, apakah kamu kembali secepat ini? Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan dapat mengenali secara sekilas bahwa pria botak ini tidak lain adalah orang terkuat di 3 alam masa lalu, Lei Hong, dari alam Mingguang. Dia selalu menganggapnya sebagai bahaya tersembunyi dan hampir dibunuh olehnya orang-orang. Namun, setelah datang ke dunia para dewa dan bumi, Duan Lingtian secara tidak sadar berpikir bahwa orang-orang seperti Lei Hong tidak akan melewatkan kesempatan memasuki Menara Babel untuk meningkatkan kekuatannya. Ia seharusnya mati di Menara Babel dan menjadi horoskop ciptaan baru, utama. Makanan, dari cara memurnikan kehidupan dan mempersembahkan korban. Lei Hong bisa muncul di sini sekarang, yang menunjukkan bahwa dia tidak sedang berada di Menara Babel saat itu. Omong-omong, alasan mengapa Lei Hong muncul di kota Chuzhou adalah karena dia menetap di dekat kerajaan ilahi Jianglan setelah dia diasingkan ke Tanah Suci. Dengan kemampuannya untuk memasuki level ke-7, dia dengan cepat menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pengikut di sekitarnya. Kemudian, dia menerima berita dari kerajaan ilahi Jianglan. Ketika dia mendengar kata-kata pedang ilahi terbalik dan Duan Lingtian,
dia tahu bahwa Duan Lingtian adalah dia dulu di Wanji. Dia menganggapnya sebagai musuh nomor satu. Pria dari, faktanya, dia hampir mati di tangan Duan Lingtian saat itu, hanya karena dia memiliki sarana untuk menyelamatkan nyawanya, dia berhasil melarikan diri. Setelah itu, dia masih ketakutan dan tidak berani mengambil tindakan lagi. Namun, setelah itu juga dia mengendalikan banyak orang yang menentang alam dewa, serta orang-orang yang berteman dengan Duan Lingtian dan termasuk dalam level ke-7 terkuat ke atas di dunia luar, dan sangat memperhatikan Duan Lingtian dan orang-orang itu berbaris. Jejak, pembukaan pintu masuk ketiga Menara Babel akan memungkinkan para dewa tingkat tinggi dan bahkan orang yang paling berkuasa untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Sejujurnya, dia sangat bersemangat. Dia bermimpi memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Duan Lingtian, dan dia akan menginjak Duan Lingtian di bawah kakinya. Untuk membunuh. Karena dia, Lei Hong, telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menderita kerugian sebesar itu di tangan satu orang. Namun justru karena ia mengetahui bahwa Duan Lingtian dan kawan-kawan tidak berniat memasuki Menara Babel setelah pintu masuk ketiga dibuka, meski ia tidak mengetahui alasannya, hal itu karena orang-orang yang ia kendalikan berada pada posisi kekuasaan masing-masing. Terbatas, tetapi dengan pikiran curiga, dia masih samar-samar menyadari sesuatu yang tidak biasa. Khususnya, setelah pintu masuk ketiga Menara Babel muncul di tanah peninggalan suci, tiba-tiba diumumkan bahwa pintu itu akan ditutup, yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Sungguh, setelah secara tidak langsung diingatkan oleh Duan Lingtian, ia tidak memasuki Menara Babel seperti yang lainnya dan memilih diam di luar untuk melihat situasi terlebih dahulu. Sekilas, saya sedang menunggu pemandangan Menara Babel hancur, semua alam runtuh, dan ruang yang bergejolak dimusnahkan. Dan dia juga jatuh ke dunia para dewa dan bumi yang sangat asing baginya. Ngomong-ngomong, aku bisa datang ke dunia para dewa hidup-hidup, terima kasih kepada Lingtian. Lei Hong tersenyum dingin. Dia datang ke sini setelah mendengar bahwa Duan Lingtian muncul di kerajaan ilahi Jianglan dan bahkan mendirikan rumah Duan di kota Chuzhou. Ketika dia mendengar berita itu, saat itulah Duan Lingtian hendak memulai duel dengan Hong Dongchuan di puncak Qingtian. Dia datang ke kota Chuzhou dengan tujuan sederhana, yaitu memanfaatkan ketidakhadiran Duan Lingtian untuk menyerang istana Duan, untuk membalaskan dendam Duan Lingtian karena tidak memberinya wajah di alam Mingguang di masa lalu, dan untuk membunuh sekte kuat di belakangnya. Dia bahkan ingin membalaskan dendam Duan Lingtian karena hampir membunuhnya. Namun dia tidak menyangka begitu dia tiba di kota Chuzhou, dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah kembali dari Jiangsu, tempat ibu kota kerajaan ilahi Jianglan berada. Jika bisa, jangan pergi lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup karena telah menyinggung perasaanku, Lei Hong. Mata Lei Hong bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Namun, sambil menunggu, 2 hari kemudian, Lei Hong mengetahui berita lain yang membuatnya sangat tidak bahagia. Orang tua King Yun dari rumah King Yun yang berada di Yunzu kini telah datang ke rumah Duan. Orang tua King Yun bernama Zhao Anyei. Ketika dia mendengar nama dan namanya, dia sudah menebak bahwa pihak lain adalah Zhao Anyei, pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang baru dipromosikan dari Sekte Suci King Yun di negeri luar perbatasan. Mungkin, hanya seorang tamu. Lei Hong diam-diam berpikir, Zhao Anyei, di dunia para dewa dan bumi ini, juga memiliki kekuatan untuk memasuki level ke-7, meski tidak takut dengan lawan, tidak mudah untuk mengalahkannya, bagaimanapun, mereka berdua berada di level ke-7. Tentu saja, jika dia masih bisa menggunakan kekuatan hukum di dunia sebelumnya, jika dia menghadapi Zhao Anyei, dia lebih dari 70% yakin akan mengalahkannya, karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan bantuan dari klon dari hukum, sehingga dia bisa mengalahkannya. Tidak mengherankan jika suatu tempat di luar batas berada dalam lingkungan yang sama. Namun, ketika dia datang ke dunia para dewa dan bumi ini, kurangnya hukum dan bantuan klon hukum sangat mengurangi kekuatannya, dan dia tidak merasa bahwa dia masih mampu mengalahkan Zhao Anyei. Dunia para dewa dan bumi terkutuk ini. Mengapa tidak ada hukum? Memikirkan hal ini, Lei Hong masih sedikit tertekan, lagi pula, di masa lalu, dia hanya menghususkan diri pada satu jenis Tao dan tidak mencoba-coba Tao kedua, dia lebih fokus pada peningkatan kekuatan berbagai hukum. Jika dia tahu bahwa dia akan hidup di dunia tanpa hukum, dia pasti akan mentransfer energinya untuk mempelajari kekuatan hukum ke jalur kedua. Sayangnya,
Tidak ada obat penyesalan di dunia. Sebelum hidup di dunia Tuhan dan bumi, ia tidak mengetahui bahwa ada dunia Tuhan dan bumi lain di dunia tersebut, apalagi dunia tempat ia dulu tinggal, bahkan tanah di luar alam yang berbatasan dengan dunia. Tuhan, hanyalah sebuah nama dari dunia Tuhan dan bumi. Dunia baru terbuka oleh harta karun bagan penciptaan. Zhao Anyi datang ke Duan Mansion, yang mengejutkan Duan Lingtian, karena keduanya bertemu di Jiangsu belum lama ini. Mengapa kamu di sini? Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, Zhao Anyi terkekeh. Saudara Lingtian, bukannya menurutku ketenaranmu jauh lebih besar daripada ketenaranku sekarang, yang membuatku merasa lebih baik tinggal di rumah King Yun di Yunzhou. Tidak sebagus di sini di kota Chuzhou, dengan Duan Fu Anda saling berpelukan agar tetap hangat. Petik 2. Saya berada di rumah King Yun di Yunzhou, dan saya bersiap untuk pindah. Orang-orangku sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Mulai sekarang, saya akan membawa orang-orang saya untuk tinggal di kota Chuzhou untuk bersama keluarga Duan Anda. Di Yunzhou, saya juga meminta orang-orang untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa rumah King Yun saya akan memindahkan seluruh pemerintahan ke ibu kota Chuzhou. Di masa lalu, Zhao Anyi ingin mendirikan bisnisnya sendiri di luar, hanya untuk belajar dari Duan Lingtian dan menjadi terkenal. Namun kini, Duan Lingtian yang terkenal baik di dalam maupun luar negeri, membuatnya merasa minder. Ia merasa daripada perlahan-lahan mengembangkan reputasinya di sana, lebih baik datang ke Chuzhou dan tinggal di Duan Mansion milik Duan Lingtian, dan mungkin ia bisa lebih menerima mantan pemuda secara efisien. Seorang murid dari Sekte Yun Seng yang tinggal di luar. Jadi begitu, Duan Lingtian tiba-tiba mengerti, dan kemudian berkata kepada Zhao Anyi bahwa dia berencana untuk pergi dalam 2 hari terakhir. Jika kamu datang beberapa hari kemudian, kamu mungkin tidak dapat melihatku. Karena kamu berencana membawa rumah King Yun ke kota Chuzhou, aku juga akan memperkenalkanmu kepada orang yang bertanggung jawab di rumah Duanku. Itu salah satu pamanku. Dia adalah saudara perempuan kedua dari istri majikanku. Omong-omong, kalian semua adalah orang suci dari negeri di luar perbatasan di masa lalu. Kalian mungkin sudah saling kenal sejak lama. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhao Anyi tersenyum pahit dan berkata, kamu seharusnya begitu berbicara tentang pria dari kota ke-13. Dinasti Jin Barat di negeri di luar perbatasan. Apakah penguasa kota kedua Yu Xiao? Saya benar-benar tahu yang itu, dan dia pernah berada di bawah komandonya. Saya menderita banyak kerugian. Petik 2. Itu dia. Duan Lingtian mengangguk. Karena Zhao Anyi berencana pindah ke kota Chuzhou untuk mengurus rumah duannya, dia harus bertemu Yu Xiao agar keduanya bisa saling menjaga di masa depan. Pak Tua Zhao, kamu belum mati. Duan Lingtian tidak pernah menyangka bahwa dia akan membawa Zhao Anyi untuk mencari Yu Xiao sebelum dia dapat berbicara. Kata-kata pertama Yu Xiao adalah ini. Duan Lingtian bahkan tidak bisa dihukum. Apakah paman kita ini begitu akrab dengan Zhao Anyi? Zhao Anyi terbatuk 2 kali dan berkata, Saudari Yu Xiao, aku belum terlalu tua, jadi setelah aku datang ke dunia para dewa, meskipun aku tidak bisa hidup selamanya, hidupku tidak akan berakhir. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, Saudari Yu Xiao, di sini. Nada suara Zhao Anyi jelas dipenuhi rasa takut. Orang ini bukanlah orang baik. Saat itu, ketika dia masih berada di tanah di luar perbatasan, dia memasuki alam para suci, selangkah lebih maju dari pihak lain. Suatu ketika dia pergi ke kota ke-13 dinasti Jin Barat, dia secara tidak sengaja mengatakan hal yang salah dan menyinggung pihak lain. Saat itu, pihak lain tidak bereaksi. Namun ia tidak menyangka bahwa setelah lawannya juga melangkah ke alam suci, ia justru akan mencium sekte suci King Yun mereka dan mengancam untuk menantangnya, apalagi ia lebih kuat darinya karena kekuatan garis keturunan lawannya luar biasa dan jauh lebih unggul darinya, miliknya. Saat itu, dia disiksa sepenuhnya. Pada saat yang sama, saya juga memahami kebenaran bahwa hanya wanita dan penjahat yang sulit untuk dibesarkan. Setelah itu, setiap kali dia berada di hadapan Yu Xiao, dia akan selalu sangat berhati-hati dengan perkataannya, karena takut menyinggung pihak lain secara tidak sengaja. Gadis yang tampaknya tidak berbahaya ini menyimpan dendam yang sangat besar. Pak Tua Zhao, kamu mengikuti keponakanku untuk datang kepadaku. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Jika itu masalahnya, sebaiknya kamu tidak mengatakan apa-apa. Aku terlalu malas untuk membantumu dengan masalahmu. Jangan lupa bahwa kamu adalah seorang pengganggu pada awalnya. Abaikan aku.
Yu Xiao berkata sambil bersenandung. Mendengar ini, Duan Lingtian terkejut, lalu menatap Zhao Anyi dengan tatapan aneh. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa Zhao Anyi masih menjadi orang seperti itu. Merasakan tatapan aneh Duan Lingtian, bagaimana mungkin Zhao Anyi tidak menebak apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Untuk sesaat, saya merasa sangat bersalah hingga hampir ingin menangis, dan saya menjelaskan berulang kali, Saudara Lingtian, jangan salah paham. Saudari Yu Xiao berkata bahwa aku menindasnya. Dia berbicara tentang fakta bahwa ketika aku pergi ke 13 kota dinasti Jin Barat, aku secara tidak sengaja menyinggung tabu dia dengan kata-kataku. Sudah lama sekali hal ini tidak terjadi. Dia sudah menyelesaikan masalah denganku. Dia benar-benar tidak berdaya dan sedih, apakah masalah ini belum selesai? Kalau dipikir-pikir dulu, pihak lain memukulinya hingga hidungnya hitam dan matanya bengkak, sehingga ia tidak berani menampakkan wajahnya dalam waktu lama, karena takut ditertawakan oleh orang-orang di sekte tersebut. Zhao Anyi yang takut disalahpahami oleh Duan Lingtian mengirim pesan kepada Duan Lingtian untuk memberitahu Duan Lingtian secara detail tentang kejadian masa lalu di mana ia secara tidak sengaja menjadi musuh Yu Xiao. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, diam-diam memukul lidahnya. Paman senior ini sangat pendendam, sepertinya dia tidak bisa tersinggung. Itu tidak benar, sepertinya saya telah berbohong padanya sebelumnya, mengatakan bahwa guru tidak kembali bersama saya. Jika dia mengetahui hal ini, bukankah dia juga akan menanggung balas dendamnya? Sepertinya kita hanya bisa melakukan kesalahan berulang kali. Dia tidak boleh mengetahuinya. Paman Yu, Duan Lingtian menjelaskan kepada Yu Xiao, Zhao Tua dan aku datang ke sini untuk menemuimu, bukan untuk meminta apapun, tetapi karena aku membawanya ke sini. Dia berencana untuk memindahkan rumah King Yunnya ke kota Chuzhou dan menjaga satu sama lain dengan rumah Duan kami. Jadi, apakah aku hanya akan membawanya ke sini untuk menemuimu dan menyapamu, sehingga jika nanti kamu menemui masalah atau lawan yang sulit, kalian bisa bekerja sama? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Yu Xiao sedikit melembut. Di depan Duan Lingtian, dia masih menahan diri, tidak ingin memberikan kesan yang terlalu buruk padanya. Jadi begitu. Yu Xiao mengangguk, Tuan Duan, jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak berada di rumah Duan, aku akan membantumu mengawasi rumah Duan, jika kamu menemui masalah, aku bisa tidak terselesaikan, saya akan meminta bantuan Pak Tua Zhao, jika Pak Tua Zhao tidak mencoba yang terbaik, semuanya akan terjadi. Saya tidak akan pernah membiarkan dia pergi di masa depan. Petik 2. Setelah membicarakannya, dia menatap Zhao Anyi dengan tatapan peringatan, yang membuat Zhao Anyi terdiam. Duan Mansion milik saudaranya Lingtian. Bagaimana mungkin dia tidak mencoba yang terbaik? Jangan khawatir, saudari Yu Xiao, aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Duan Mansion seperti yang kulakukan untuk rumah King Yunku. Zhao Anyi berkata dengan tegas. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan, jangan mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Yu Xiao mendengus dingin, menyebabkan Zhao Anyi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Setelah memperkenalkan mereka berdua, Duan Lingtian tinggal bersama keluarganya selama 2 hari lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan berangkat ke Sekte Suyun untuk mencari tuannya. Siap untuk berangkat, melihat Duan Lingtian datang, Feng Qingyang tahu bahwa muridnya telah selesai menghabiskan waktu bersama keluarganya. Baiklah, jika Tuan, tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan di sini, Anda dapat pergi sekarang. Duan Lingtian mengangguk. Aku baik-baik saja, ayo pergi sekarang. Feng Qingyang juga mengangguk, lalu melihat ke samping Teng Yun, aku telah merepotkanmu akhir-akhir ini. Jika aku punya kesempatan nanti, aku akan datang dan tinggal di Sekte Suyun lagi. Lingkungan di sini bagus dan aku suka itu sangat. Awam Teng Yun berkata dengan antusias, Feng Senior, Sekte Suyun kami menyambut Anda sebagai tamu kapan saja. Dalam beberapa hari terakhir, dia tanpa malu-malu menanyakan banyak keraguan kepada pihak lain tentang ilmu pedang, dan merasa mendapat banyak manfaat, dia layak menjadi penguasa Lord Duan Lingtian, yang memang luar biasa. Kemudian, dia dengan hormat mengirim Duan Lingtian dan keduanya pergi. Xiao Tian, pihak Yu Xiao, apa kamu tidak tahu aku kembali bersamamu? Setelah meninggalkan Sekte Suyun, Feng Qingyang bertanya pada Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia menatap Feng Qingyang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tuan, apa yang terjadi antara kamu dan Paman Xiao?
Saat aku kembali kali ini, dia langsung datang bertanya padaku apakah kamu kembali bersamaku. Kenapa aku merasa dia menyukaimu? Api bagua di hati Duan Lingtian menyala terang. Mendengar ini, Feng Qingyang tampak tidak berdaya. Apakah kamu pernah melihatnya? Mendengar ini, Duan Lingtian tersenyum. Tuan, Anda menghindarinya hanya karena ini, kan? Menurut saya itu tidak perlu. Jika Anda tidak menyukainya, katakan saja langsung padanya. Sepertinya jangan menahan diri dia bangun. Sama, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, karakternya adalah tipe orang yang berani mencintai dan membenci. Jika Anda menjelaskan bahwa Anda tidak tertarik padanya, kecil kemungkinannya dia akan mengganggu Anda. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan Tuan Xiao, dia masih bisa mengetahui orang seperti apa dia. Kamu pikir aku tidak mengatakan itu? Feng Qingyang berkata dengan marah, tapi dia tidak mempercayainya. Dia selalu merasa aku menolaknya karena istri majikanmu. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia terkejut lagi, tidak mungkin. Apakah guru itu begitu narsis? Saya pikir guru, Anda pasti tertarik padanya, tetapi Anda memiliki hati tetapi tidak memiliki keberanian. Nak, kamu semakin tua dan muda. Feng Qingyang memelototi Duan Lingtian, oke, jangan bicarakan ini lagi, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda beberapa detail tentang situasi di domain pedang tak berujung. Apa yang saya katakan sebelumnya tidak cukup detail, dan itu mudah bagimu untuk menjadi bingung. Kamu akan menderita kerugian setelah masuk.